Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah siap hari ini untuk belajar? Materi yang pertama adalah matematika. Kita akan mempelajari masih seperti materi yang lalu, yaitu pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pecahan, yaitu tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan. Nah, untuk materi ini Bu Guru akan menggunakan garis bilangan agar kalian lebih paham ya. Harapan Bu Guru akan menerangkan bagaimana cara mengurutkan pecahan. Yang pertama itu mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, kalian simak videonya, video pembelajaran hari ini, simak baik-baik ya. Misalkan ya, untuk mengurutkan pecahan, nah kalian lihat di sini ada garis bilangan ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini garis bilangan kita buat dari garis pertama, yaitu dari 0 sampai dengan 1 ya. Ini sampai 1. Kemudian kalau kita bagi 2, ini adalah di titik di sini setengahnya atau kita lambang bilangannya 1/2. Kemudian yang garis yang kedua adalah ini dibagi menjadi 3 bagian. Maka seperti kemarin ya, 1/0, 1/3, 2/3, kemudian 1 ya. Gambar garis bilangan yang ketiga yaitu dari 0, 1/4, 2/4, 3/4. Kemudian yang di sini ada 1 sama ya. Yang depan ini 0 semua, yang belakang ini 1 karena ini guru anggap 1 bagian ya. Kita bagi sampai dengan dibagi menjadi 10 bagian ya. Kalau diurutkan menjadi 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 sampai 9/10, dan terakhir di sini adalah 1 atau bisa 10/10 ya. Sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan mengurutkan pecahan ya. Kalau mengurutkan pecahan yang sama penyebutnya, itu kalian tinggal melihat pembilangnya. Ya, dinamakan pembilang, masih ingat toh? Pembilang itu adalah pecahan yang bagian atas. Misalkan ini 1/4, berarti pembilangnya 1, 2/4, pembilangnya 2, 3/4, pembilangnya 3. Nah, kalau mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mengurutkan dari yang terkecil. Mengurutkan dari yang terkecil, kalau penyebutnya sama, itu kalian tinggal melihat pembilangnya saja. Jadi tinggal melihat pecahan yang bagian atasnya ini. Kamu urutkan dari yang terkecil. Misalnya ini sudah urut ya, 1/8, 2/8, 3/8. Ini kalau penyebutnya yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau mengurutkan bilangan pecahan tetapi penyebutnya berbeda? Nah, misalnya 3/7, kemudian kita ambil acak aja ya, 2/9, kemudian 3/4. Nah, mengurutkan dari yang terkecil. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita lihat 3/7, berarti di sini pada penyebut per 7 ya, 1 bagian yang dibagi 7. 3/7 dimulai dari 0 sampai 3/7, berarti panjangnya sekian ya, dari 0 sampai 3/7 ya. Kemudian 2/9, kita ambil yang penyebutnya 9. 2/9 berarti dari 0 sampai 2/9. 3/7 di sini dengan 2/9, panjang yang mana? Nah, kemudian yang terakhir adalah 3/4. Jadi dari 0
3/7 ya, segini. Kemudian 2/9 itu sampai di sini. Yang terakhir 3/4 segini. Berarti yang terkecil yang mana anak-anak? Nah, jadi urutan yang terkecil dari bilangan ini adalah 2/9. Kemudian berapa? 3/7. Dan terakhir adalah 3/4. Nah, ini yang benar ya. Ini urutan yang benar. Nah, seandainya urutan dari yang terbesar, maka kita sama caranya. Kita lihat menggunakan garis bilangan ya. Mengurutkan dari yang terbesar. Mengurutkan dari yang terbesar. Nah, misalnya kita mau mengurutkan bilangan yang per-8 ya. 2/8. Kemudian bilangan yang per-5 1/5. Kemudian bilangan yang per-10 7/10. Nah, ini menjadi mana yang terbesar? Kita lihat 2/8. Dari 0 sampai angka titik di sini 2/8. 1/5 dari 0 sampai di sini 1/5. Kemudian 7/10 dari 0 sampai 7/10. Nah, mana yang terbesar? Berarti yang terbesar adalah 7/10. Kemudian ya 2/8. 7/10, 2/8. Dan terakhir adalah 1/5. Nah, ini cara mengurutkannya. Jadi sekali lagi, kalian bisa melihat menggunakan garis bilangan ya. Dilihat panjangnya, dimulai dari 0 sampai angka berapa. Nanti kamu bandingkan yang terbesar atau yang terkecil ya. Sampai di sini kalian paham? Nah, kalau sudah paham, nanti akan kita lanjutkan dengan membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ini kita menggunakan tanda, yaitu kurang dari, lebih dari, dan sama dengan ya. Kurang dari itu apabila angka yang di depan itu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan angka yang di belakang. Kemudian yang lebih dari itu apabila angka yang di depan lebih besar dibandingkan dengan angka yang di belakang. Kemudian sama dengan berarti angka yang di depan itu nilainya sama dengan angka yang di belakang. Ya, misalnya di sini 1/5 dengan 3/5 ya. 1/5 dengan 3/5. Nah, ini angka 1/5 itu lebih kecil dibandingkan ya dari 0 sampai 1/5 dibandingkan dengan 0 sampai 3/5. Berarti ini lebih kecil. Nah, lebih kecil berarti tandanya menggunakan kurang dari ya. Kemudian 3/7 dengan 6/7 ya. Ini juga 3/7 dengan 6/7. Ini kurang dari ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 5/8 dengan 2/8 ya. 5/8 dari 0 sampai 5/8, dari 0 sampai 2/8 berarti besar yang depan ya. Ini berarti tandanya menggunakan lebih dari. Nah, sekarang kalau 2/4 dengan 5/10. Nah, kita lihat pada garis bilangan ya. 2/4 di sini,
kemudian ini ada tanda titik-titik sampai 5/10. Nah, ini tandanya apa anak-anak yang benar? Nah, ini yang benar adalah sama dengan, ya. Ya, karena di sini setiap ada tanda titik-titik ini berarti 1/5 sama dengan 2/10, 1/4 sama dengan 2/8, 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9, 2/5 sama dengan 3/8, 2/5 sama dengan 4/10, setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10, ya. Jelas sampai di sini ya? Kalian sudah paham? Ini adalah mengenai membandingkan pecahan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, kalau kalian sudah paham, nanti kalian kerjakan tugasnya, ditulis di buku tulis, ya, ditulis yang rapi. Kemudian besok satu saat akan Ibu suruh mengumpulkan, ya. Jangan lupa kalian, kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi penjelasan tadi, atau kalian bisa lihat di buku. Kalau kalian sudah punya bukunya, kalian bisa lihat di buku LKS, ya, dan juga buku pena, ya. Kalian bisa buka bagian pecahan, masih di awal yaitu, ya. Nah, kiranya cukup sekian. Saya akhiri pelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.